Allah. Besok syaitan bisikin riak-riak sama teman-temannya, ketemu teman-teman lalu cerita, kamu semalam tahajud gak? Saya tahajud loh. Gak ada yang nanya, gak ada yang apa. Jadi subhanallah, yang semalam suntuk dia khusyuk hilang hanya karena lisannya ucapin kata-kata. Untuk apa? Yang pertama, kalau bapak ibu tinggal di satu komplek mewah, ada security, kapan kita ketemu orang miskin tuh? Keluar dari situ langsung masuk tol, ke tempat kerja, ke mall, pulang lagi begitu. Tidak ada kita bisa kasih. Paling tukang parkir tuh, security saja. Ya kan gitu. Jadi kita cari mana, memang sengaja. Ya. Sering kita lewatin. Misal bapak ibu lagi mau pergi ke taklim begini, lewat, kasih uang. 50 ribu, 100 ribu, mungkin kita kasih sumbangan. Pada saat pulang kita lewat lagi masih ada kotak amalnya. Kenapa nggak infak lagi? Oh sudah tadi. Itu tadi, mereka sudah catat. Sekarang masih hidup, Allah kasih kesempatan. Mungkin kita lewat 1 meter, tabrakan mati. Mungkin itu amal terakhir. Kenapa nggak kasih lagi? Kasih terus sampai selesai itu kotak amal nggak ditaruh. Atau kalau perlu kita datang selesaikan semua itu tanpa orang tahu gitu. Pada saat pergi membawa, lihat orang-orang ini membawa perbekalan-perbekalan kita menuju ke akhirat tanpa upah sedikit pun. Hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Betul makanan yang mereka makan habis. Ya, mereka dapat makanan kenyang, mereka dapat baju dipakai, misalnya kendaraan, rumah, wakaf tanah dan oke. Tapi mereka cuma dapat sebatas itu. Dan dunia ini kan tidak ada yang kekal ya. Sekarang kita kasih rumah pun pada seseorang, saat dia mati jadi warisan, tidak jadi kekal. Tapi tafakkarun, apakah ada salah seorang di antara kamu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedangkan dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Maksudnya banyak orang kalau dia bukan berprinsip sesuai dengan prinsip Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tanamkan untuk berinfak, mereka selalu menabung aja, sibuk menabung. Yang dia pikir dengan menabung itu untuk masa depannya, untuk anak-anaknya, padahal sebenarnya setiap saat bisa saja harta itu hilang. Ya. Perlu digarisbawahi, kalau sudah pernah dengar nama ini alhamdulillah, kalau belum pernah dengar, ada Sa'ad ibn Ubadah, pernah dengar nggak? Sa'ad ibn Ubadah ini orang terkayanya Madinah. Setengah perkebunan Madinah punya beliau, kebun kurma. Orang kaya raya. Mungkin nama lain sudah pernah dengar Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya, Abu Bakar, sahabat-sahabat yang kaya, Talha bin Ubaidillah. Ini kayanya tidak terhitung. Luar biasa gitu. Hartanya banyak banget itu. Ya, kaya sekali. Saya waktu membedah biografi mereka, orang-orang yang mulia sahabat-sahabat Nabi ini ridwanullah alaihim, di Blok M setiap Sabtu kedua kita bedah tentang serial sahabat. Itu mereka pada saat meninggal, Bapak Ibu sekalian, gudang hartanya penuh. Sampai-sampai dibahasakan harta-harta mereka itu menumpuk emas sangat banyak. Ya, waktu mau dibagi harus dipecahin pakai kampak. Karena belum ada mungkin seperti sekarang alat-alat canggih untuk mengelola, jadi masih ada gumpalan-gumpalan emas yang banyak. Pertanyaan sederhana, waktu mereka meninggal dan meninggalkan harta yang cukup banyak, saya pernah hitung seperti Abdurrahman bin Auf, dirupiahkan itu mungkin puluhan miliar atau ratusan miliar. Istrinya dapat sendiri, anak-anaknya dapat masing-masing, puluhan miliar per orang rupiah. Banyak sekali yang dia tinggalkan harta gitu. Itu ternyata pertanyaan sederhana. Apakah itu hasil tabungan Abdurrahman? Begitu juga diikuti dengan Abu Bakar yang meninggalkan harta banyak, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Ubadah. Apakah itu tabungan seperti orang-orang kapitalis dari mereka masih muda sampai mereka tua nabung? Bukan. Bapak Ibu perlu tahu, mereka ini selalu setiap hari infak sampai gudang hartanya habis. Jadi yang datang itu pada saat mereka meninggal adalah harta yang datang entah dari mana Allah datangkan 2-3 hari sebelum mereka wafat. Itu Sa'ad ibn Ubadah. Teman-teman nanti kalau balik di rumah coba dengar, saya sarankan dengar, cari playlist
di playlist YouTube kami di Khalid Basman Official, buka di YouTube ada playlist, klik kemudian cari serial sahabat Sa'ad ibn Ubadah. Orang ini gudang hartanya besar sekali dan dia selalu bilang sama anaknya yang paling tua laki-laki namanya Qais. Dia bilang, "Hai Qais, ada nggak ayah seperti ini?" Ini luar biasa. Dia bilang, "Hai Qais, ini adalah gudang hartanya ayah. Habiskan untuk diinfakkan jalan Allah." Dia suruh anaknya habisin, tapi untuk di jalan Allah. Jadi si ayah sama anak ini setiap hari, karena zaman dulu tidak ada pengeras suara, belum ada media, mereka naik ke atas rumah, di atap rumah. Lalu mereka teriak-teriak, "Wahai penduduk Madinah, siapa yang butuh gandum silakan datang, siapa yang butuh keju, siapa yang butuh madu, siapa yang butuh uang, siapa yang butuh baju, siapa yang butuh apa saja, datang." Dan diinfakkan. Mereka enggak lewat malam kecuali habis sudah, dibagiin semua. Orang satu Madinah dibagiin. Banyak banget itu. Subhanallah, besok datang lagi penuh lagi gudangnya. Dari mana tidak tahu. Allah punya cara datangkan. Diinfakkan lagi habis. Begitu terus. Sampai dia wafat, banyak sekali harta yang masih datang entah dari mana dibagikan untuk ahli warisnya. Itu fakta itu. Semua buku sejarah tulis tentang Sa'ad ibn Ubadah bahas itu. Itu juga dengan Abdurrahman ibn Auf, begitu juga dengan Talha ibn Ubaidillah, begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Sampai pernah uniknya Sa'ad ibn Ubadah ini Bapak Ibu sekalian, dia bicara sama anaknya Qais, sepertinya semua jenis sedekah sudah kita pernah lakukan. Bagi makanan, bagi pakaian, bagi uang, sudah semua kita lakukan. Kita coba cari kantong sedekah yang belum kita sentuh. Kata anaknya, "Apa itu ayah?" "Kita coba utangkan orang." Dia anak di atas rumah teriak, "Wahai penduduk Madinah, siapa yang mau utang silakan datang." Datanglah orang utang, sekian banyak. Utang semuanya. Sepakat ini akan dibayar di waktu tertentu. Perlu Bapak Ibu tahu, ada hadis Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang lain, maka sebelum jatuh tempo, sama pahalanya dia berinfak sejumlah utang itu setiap harinya. Jadi misalnya Bapak Ibu utangin orang 10 juta. Tanggal 1 Januari jatuh tempo, tanggal 1 Februari misalnya. Dari mulai tanggal 1 Januari kita utangkan dia 10 juta. Ini investasi kita 10 juta. Dicatatkan dia berinfak 10 juta per hari. Berarti modalnya 10 juta. Kalau kita hitung sampai tanggal 30 aja Januari. Ya, kadang-kadang sampai 31 kan. Kalau sampai tanggal 30 aja berarti dia dapat pahala 300 juta. Karena tiap hari 10 juta. Modalnya cuma 10 juta. Pahalanya 300 juta. Kata Nabi SAW, kalau lewat dari jatuh tempo dan dia berikan tenggang waktu atau dia memaafkan, maka dia akan dapat 2 kali lipat. Di Februari misalnya, orang ini kita tagih belum bisa bayar. Udah gak apa-apa, saya kasih nanti 1 Maret aja. Di Februari itu setiap hari seperti 20 juta dia infak. Berapa banyak orang tidak paham ini. Berkeluh kesah, ada orang utang sama saya 10 tahun tidak bayar-bayar Ustaz. 10 tahun itu setiap hari berinfak sejumlah itu. Sampai kata sebagian ulama, Allah dengan kasih sayangnya ingin memberikan pahala melimpah bagi orang pemilik piutang yang belum dibayar. Kalau dia faham itu. Sementara rezekinya dipenuhi kok. Allah kasih dia makan, Allah kasih dia rumah, tetap dipenuhi. Tapi ada kantong pahala yang berjalan dari sini. Apa kata Sa'ad? Kita utangkan orang. Utang semua orang hari itu, dia tidak bagi-bagi apa-apa, dia cuma utangkan orang. Sepakat jatuh tempo akhir bulan, pas tiba akhir bulan, mereka sepakat nih sama anaknya, begitu datang orang, mereka bilang, sudah, kami sudah maafkan. Kami nggak mau ambil lagi yang sudah kami keluarkan jalan Allah. Tapi mereka sudah dapat pahala ngutangin orang, dapat lagi di akhirnya memaafkan orang. Kalau orang memberikan tenggang waktu, kan tadi saya bilang kalau lewat dari masa jatuh tempo, kita berikan tenggang waktu berarti kita sama berinfak 2 kali lipat dari apa yang kita sedekah, yang kita pinjamkan kan. Hanya sampai terbayar. Misalnya tadi 1 Maret dia bayar, berarti putuslah sedekah setiap hari itu. Tapi kalau Bapak Ibu maafkan, mulai dari saat itu sampai kita meninggal berjalan terus. Berarti lebih besar pahalanya, berinfak seperti sejumlah itu. Jadi pola fikir kita ini harus diperbaikin. Karena dari kecil selalu orang tua kita cekokin, tabung nak, tabung nak, tabung nak. Dibelikan celengan, ini melahirkan sifat bakhil, sifat pelit. Jangan belikan tabungan anak-anak, tidak usah. Celengan itu jangan. Dikasih celengan, ibu kasih, ya, bapak kasih misalnya, kasih celengan nih,
si kakak sama adik. Terus kita kasih uang, contoh 1.000 rupiah, masukin ya nak, masukin. Ibu aja pegang celengan itu marah si anak. Mau dibawa kemana ibu? Pasal kita pindahin. Ibu cuma pindahin nak. Kakaknya pegang marah. Jadi bakhil, kenapa? Kasih uang kalau jajan sekolah, nak kasih traktir teman-teman kamu makan ya. Biasakan dia itu dermawan. Itu yang Islam ajarkan. Sepakat gak ini nih? Faham ya? Allahu alam. Cuma 3-4 yang faham. Yang lain masih ragu. Bener enggak ini? Enggak boleh ragu. Ya. Baik, selanjutnya di ayat 267-nya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Ini syarat yang keempat nih. Penting sekali nih ya. Karena banyak dilanggar oleh orang-orang muslim di dalam realita kehidupan mereka. Lihat kata Allah, hai orang-orang beriman, nafkahkan di jalan Allah. Keluarkan, jangan perhitungan. Keluarkan saja, jangan perhitungan, jangan hitung. Tidak usah bayangkan tuh rekening saya nanti habis atau tidak. Allah punya cara terisi nanti. Nih, sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, hasil panen atau mungkin tambang. Perhatikan, ini syaratnya. Kata Allah apa? Dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Hasil panen mangga yang bagus semuanya dijual, yang buruk sedekahin untuk fakir miskin. Uang yang baru dipakai untuk belanja barang, orang miskin dikasih uang yang lecek, yang kotor. Kenapa nggak dibalik? Kenapa nggak kasih orang miskin uang baru, belanja di toko pakai uang tua nggak apa-apa, gitu kan? Allah mengatakan dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri kalau dikasih apa yang kamu infakkan itu, ya tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ini detail sekali Allah bicara ini. Ya, seperti Allah sedang bicara sama kita sekarang padahal sudah 1400 tahun lalu ayat ini turun. Jangan berinfak sesuatu yang kalau kita sendiri dikasih itu kita nggak mau ambil. Gimana itu? Kalau Bapak Ibu mau sempurna infaknya dan Allah, coba infak seperti apa yang kita nikmati. Contoh, kita mampir satu restoran, kita makan enak bener nih. Contoh misalnya rumah makan Padang, 50.000, 100.000 misalnya, enak nih. Coba beli porsi yang sama, menu yang sama, minuman juga kalau ada minuman yang sama, kasih tukang parkir, kasih orang jalan. Seperti apa yang kita makan itu yang kita kasih. Kita beli baju satu, bagus. Beli dua, yang satunya infakkan. Coba begitu, beli yang terbaik di jalan Allah. Jangan baju sudah sobek-sobek baru mau diinfakkan. Daster sudah tua baru diinfakkan. Mukena sudah bau apa disedekain. Coba yang bagus karena kita akan dapat pahalanya. Baik. Siapa sebenarnya ini jadi inti permasalahan sehingga kita selalu ragu berinfak, selalu was-was, selalu perhitungan? Cuma satu, syaitan. Itu Allah sebutkan di ayat setelahnya. Ini Allah bilang ya, 268-nya. Al-Baqarah 268. Bagi teman-teman yang baru datang bisa buka di aplikasi Al-Qurannya. Kita sedang bahas Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 sampai 274. Kita sekarang berada di ayat 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitanlah yang menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Kalau kau kasih nanti kamu makan apa? Kalau kamu kasih nanti kamu sendiri kan butuh. Anakmu lebih butuh, inimu lebih butuh. Padahal yang sedang datang depan kita ini butuh sekarang. Syaitan yang menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Makna kejahatan sini ulama tafsirkan kikir, perhitungan di jalan Allah. Sedang Allah menjanjikan untukmu dengan sedekah itu ampunan darinya dan karunia, balasan. Allah ganti itu yang kita keluarkan. Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui.
Jadi sumber permasalahan perhitungan itu syaitan. Karena bertolak belakang sekali dengan Allah yang suruh kasih, keluarkan. Sudah kita kasih contoh tadi para sahabat, mereka meninggal, harta melimpahnya jadi warisan, bukan hasil tabungan, hasil infaknya Allah datangkan. Semasa hidup mereka sudah bisa menikmati, makan, minum, rumah, kendaraan segala macam. Mereka dapat pahala sedekah, pada saat meninggal warisannya juga masya Allah melimpah. 269-nya, Allah menjelaskan, kalau ilmu ini sampai kepada kita seperti sekarang Bapak Ibu sampai, ini berarti Allah pilih kita untuk bisa memahami tentang agama itu, namanya hikmah, mendapatkan ilmu. Di ayat 269-nya Allah mengatakan yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, dia jadi faham nih, oh ternyata kita disuruh infak bukan pelit, misalnya salah satu substansial bahasan agama, maka ia benar-benar dianugerahi karunia yang banyak. Karena dia sudah tahu teorinya, tinggal praktek. Ya. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah ini. Ini jangan cuma didengar telinga kanan keluar telinga kiri, praktekin. Kata Allah, hanya orang berakal yang bisa mengambil pelajaran dari situ. Segera dia ambil ilmunya, dia praktekin. Ayat 270-nya, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, niatkan untuk kerjakan kebaikan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Gak ada yang Allah tidak tahu, dan pasti Allah akan balas sesuai dengan janjinya. Sungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Makna zalim di sini karena sedang bicara tentang sedekah adalah orang yang pelit. Orang yang pelit tidak ada penolong baginya. Subhanallah, orang yang pelit perhitungan itu, biar cantik, biar gagah, ya. Kalau pelit pasti aja ada kekurangannya. Mungkin orang itu biasa saja, tidak cantik, tidak gagah, tapi dermawan sekali. Ya, ramah, baik, orang suka sama dia. Apalagi kalau sudah bergabung, Allah berikan kelebihan paras wajah, postur tubuh dan juga dermawan, ini luar biasa. 271-nya, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayiatikum wa yudhillahu bima ta'maluna khabir. Ini tadi ayat yang kita baru baca ya di buku tadi 271 Al-Baqarah ya. Kita ulangi lagi, kata Allah, jika kamu menampakkan sedekahmu, tadi sudah kita jelaskan bagaimana penampakan itu, kayak misalnya ada orang tiba-tiba minta di depan umum, kita nggak mungkin tolak, kasih aja. Di saat itu sedekah terang-terangan lebih afdol. Tinggal kita kontrol ya hati kita supaya tidak riak gitu. Jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan lebih baik bagimu. Maksudnya di saat memang tidak butuh untuk menyampaikan orang lain, antara kita sama si peminta ini, ya minta via WA misalnya ya, atau datang langsung ke rumah, kita bantu aja lillahi ta'ala. Gak usah lihat orangnya, bantu saja. Dan Allah akan menghapuskan dengan sedekah itu dari sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 272-nya, laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, hai Muhammad. Kayak saya juga sekarang ceramah depan Bapak Ibu sekalian, saya mau teriak-teriak seperti apapun itu tidak bisa saya menjadi penentu hidayah. Bapak Ibu yang mau meraih hidayah Allah sudah mendengarkan ini, oh iya ini ilmu ya, terus diamalkan, itu dapat manfaat sendiri. Nabi Muhammad SAW sendiri Allah juga bilang, bukan kewajibanmu untuk menjadikan mereka mendapat petunjuk, sampaikan saja. Mereka terima alhamdulillah, mereka amalkan alhamdulillah, mereka tidak amalkan tidak bisa dipaksakan. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk atau memberi taufik kepada siapa yang dia kehendaki. Sampai Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya ada orang yang Allah mudahkan lisannya istighfar, berarti Allah mau pengampunan buat dia. Kalau ada orang yang dia termudahkan mau sedekah, Allah berarti
mau dia mendapatkan pahala sedekah. Dia bangun malam, dia sholat, berarti Allah mau dia mendapatkan pahala itu. Dia haji dan umroh, dia segera melangkah, maka Allah mau dia mendapatkan pahala itu. Dan beruntunglah orang yang segera meraih kesempatan-kesempatan dan peluang itu. Belum tentu terulang. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Allah nggak butuh. Hapus persepsi Bapak Ibu sekalian kalau Allah butuh dengan ibadah kita. Kenapa ada banyak orang Bapak Ibu sekalian kalau sholat buru-buru, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, buru-buru. Kalau mau berinfak perhitungan, baca Quran ya sulit sekali, nanti kalau ada kesempatan saja. Karena dia pikir Allah butuh. Sholat pun kayak hanya store kewajiban saja. Allah nggak butuh, yang butuh kita. Allah nggak butuh. Kita biar dari lahir, dari bayi, kan bayi tidak bisa bicara, belum bisa bicara. Tapi kalau kita dibuat bisa bicara, sudah bisa sholat dan macam, sampai kita mati umur 100, 200 tahun pun tidak ada manfaatnya buat Allah amal itu. Untuk diri kita sendiri. Allah nggak butuh. Allah punya miliaran makhluk yang menyembah. Kan kita kufur, Allah nggak butuh. Kita yang butuh. Allah itu ghani, zat yang maha kaya, nggak butuh sama kita. Kita yang merengek, kita yang butuh. Jadi jangan pernah merasa diri, oh Allah butuh sehingga hanya sholat hanya sekedar store kewajiban dan segala macam ini. Harus perbaikin persepsi kita ini. Ya. Jadi setiap kali sholat, yakinkan dan tanamkan dalam diri kita, ini saya akan dapat pahalanya. Saya nggak mau sia-siakan. Jangan berikan kesempatan syaitan mencuri 1 detik pun. Nggak boleh. Konsentrasi, fokus. Gitu. Lagi mau berinfak, ada negosiasi sama syaitan, jangan layani, tolak bisikannya. Keluarkan saja. Gitu kan. Selalu eksekusi saja perbuatan baik itu. Semua bisikan yang mengajak kita untuk menunda amal soleh, apalagi meninggalkan, dari syaitan, pasti udah. Semua bisikan agar kita segera mengerjakan amal baik berarti dari para malaikat yang Allah perintahkan untuk mengingatkan hamba Allahnya. Kayak misalnya lagi azan, ada bisikan untuk sholat, itu dari malaikat. Ada bisikan yang mengatakan, nanti aja, suruh tunda, itu dari syaitan. Begitu poinnya. Lalu Allah mengatakan, dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Ikhlas. Kalau riya tidak ada gunanya. Kalau hanya untuk pamer nggak ada manfaatnya. Habis energi, habis harta. Ada orang begitu ya, dia sholat malam, sudah khusyuk kepada Allah. Nah, dibagikan untuk ahli warisnya. Itu fakta itu. Semua buku sejarah tulis tentang Sa'ad ibn Ubadah bahas itu. Itu juga dengan Abdurrahman ibn Auf, begitu juga dengan Talha ibn Ubaidillah, begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Sampai pernah uniknya Sa'ad ibn Ubadah ini Bapak Ibu sekalian, dia bicara sama anaknya Qais, sepertinya semua jenis sedekah sudah kita pernah lakukan. Bagi makanan, bagi pakaian, bagi uang, sudah semua kita lakukan. Kita coba cari kantong sedekah yang belum kita sentuh. Kata anaknya, apa itu ayah? Sepakat gak ini nih? Faham ya? Allahu alam. Cuma 3-4 yang faham. Yang lain masih ragu. Bener gak ini? Gak boleh ragu. Ya. Baik, selanjutnya. Di ayat 267-nya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum biakhidhi illa an tukmidu fi wa alamu anna Allah ghaniyyun hamid. Di ayat 269-nya Allah mengatakan yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, dia jadi faham nih, oh ternyata kita disuruh infak bukan pelit, misalnya salah satu substansial bahasan agama, maka ia benar-benar dianugerahi karunia yang banyak. Dia mendapatkan pahala sedekah. Dia bangun malam, dia sholat, berarti Allah mau dia mendapatkan pahala itu. Dia haji dan umroh, dia segera melangkah, maka Allah mau dia mendapatkan pahala itu. Dan beruntunglah orang yang segera meraih kesempatan-kesempatan dan peluang itu. Belum tentu terulang.